Hai Besti, Assalamualaikum. Di video kali ini Wati Endut mau berbagi masakan menu masakan harian 3 resep. Menu masakan yang paling simple, praktis, dan pokoknya enak banget. Ini ada sayur bobor sawi putih dan wortel, dan juga ada ikan goreng bawal yang saya goreng dengan tepung, dan ada satu juga ini komplit lah, pokoknya ini sambal kentang dan ikan. Gimana masaknya dan caranya? Simak terus video Wati. Pertama-tama saya mau siapkan bahan dan bumbunya untuk masak bobor sawi putih. Ini bahannya, ini ada udang kering dalam 50 gram. Ini saya sudah rendam dengan air panas dan saya sudah tumbuk kasar atau bisa juga dicoper kasar. Dan ini ada 2 buah cabai hijau, 2 buah cabai merah, dan 3 buah cabai rawit ini semua diiris, dan ada daun salam, ada santan 1 kotak, ini yang ukuran 65 ml, ini yang paling kecil, dan ada bawang putihnya ini ada 3 buah, dan 6 buah ini bawang merah, ini juga diiris saja. Bumbunya cukup diiris untuk masak bobornya ya. Dan ini saya mau masak bobornya dahulu, baru nanti lanjut untuk masak sambal kentang dan ikannya ya Besti. Lanjut untuk masak bobor sawi putihnya. Dan lanjut di video masaknya, ini saya sudah siapkan wajan dan minyak goreng, dan ini juga sudah panas dikarenakan tadi saya sudah siapkan dulu waktu siapkan bumbu ya Besti. Dan ini saya tumis bumbu perbawangannya dan daun salamnya, ditumis cukup sampai layu saja. Dan kalau sudah layu, masukkan juga ini udang keringnya. Udang keringnya ini menambahkan cita rasa, nanti lauk sayur bobornya ini bertambah gurih banget ya Besti. Dan kalau sudah layu dan sudah mateng juga ini ditumis, dimasukkan ini wortelnya. Wortel ini saya masukkan dahulu dikarenakan biar tidak agak keras. Jadi saya tumis juga dengan bumbu, dan ini udang kering. Ini ditunggu sampai layu saja, cukup sebentar saja ditumis. Dan kalau sudah layu, tambahkan juga ini santannya. Ini santannya saya masukkan begini, dan saya tambahkan air. Takaran air ini ikut selera kalian masing-masing seberapa banyaknya, dikarenakan saya enggak takar dahulu ya Besti. Ini secukupnya seperti ini, dan tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu santannya mendidih, apa kabar semuanya? Senantiasa kalian sehat, berkah, sukses selalu ya Besti, amin. Dan bagi yang baru menemukan channel Wati Endut, mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kuah santannya sudah mendidih, saya mau tambahkan bumbu penyedap rasa. Ini ada 2 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh ini gula pasir, supaya rasanya ini menyatu dan gurihnya itu betul-betul sedap. Dan ini tinggal di aduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya Besti. Kalau pecah itu nanti enggak enak, santannya jadi asam. Ini sudah mendidih seperti ini, saya mau masukkan ini irisan cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawitnya tadi. Ini tuh aromanya betul-betul wangi, dan ini tuh gurih banget rasanya Besti. Dan saya masukkan juga ini sawi putihnya. Sawi putihnya seperti ini, jangan dimasak lama-lama, cukup mendidih dalam 2 menit terus dimatikan kompornya. Dikarenakan apa, ini cepat layu banget sawinya, makanya saya masukkan di tahapan terakhir. Dan ini saya mau rasa dahulu. Kalau cek rasa itu disesuaikan selera kalian masing-masing ya Besti. Dan ini apa rasanya, pastinya enak banget, ini tuh seger banget, dan pokoknya mantul, mantap Endulita. Dan ini sudah selesai, dan saya mau lanjut ke tahapan masaknya berikutnya. Ini hasilnya. Di masakan ini saya mau masak sambal kentang ikan asin. Ini ikan asinnya dalam 150 gram atau 200 gitu. Itu jenis ikan asin ikan tamban.
Tapi tak tahulah kalau di tempat kalian itu namanya apa. Dan ini kentangnya juga saya sudah iris. Ini dalam 3 buah kentang tapi ukuran sedang. Saya iris tipis-tipis seperti ini supaya nanti kalau digoreng itu kering dan garing dan cepat garing ya besti. Dan ikan keringnya ini saya sudah cuci juga dan saya sudah toskan supaya dia tidak berair. Ini sudah dicuci bersih supaya tidak terlalu asin. Dan ini nanti juga digoreng juga. Ini saya nggak tahu di tempat kalian tuh jenis ikan kering apa. Ini tuh kecil-kecil banget. Ini kalau di sini di Singapura sini ini namanya ikan tamban. Ini kecil-kecil seperti ini. Dan lanjut di bahan-bahan persambalannya ini. Lihat kan bumbunya baladonya. Nah ini bumbu baladonya, ini cukup. Cabai merahnya ini 6 buah, cabai rawitnya ini juga 6 buah. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan. Bumbunya itu pada umumnya lah 4 siung bawang putih, dan ini 1 buah bawang merah besar dikarenakan bawang merah saya yang kecil itu habis, dan ada terasi sedikit, dan ada asam keping ini sedikit saja biar bertambah rasa, ada pedas, gurih, dan asam-asam sedikit di sambal baladonya. Ini ikan goreng bawal, ini dalam 4 ekor ukuran kecil. Dan bumbunya ini tuh marinasinya itu ada 1 sendok teh kunyit serbuk, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok teh ini apa tuh namanya, ketumbar yang saya sudah haluskan atau ketumbar bubuk itu biar tambah sedap gurih nanti. Dan saya tambahkan 2 sendok makan tepung serbaguna, tujuannya supaya bumbu-bumbunya yang ketumbar halusnya ini meresap dan melekat di ikannya kalau digoreng. Jadi bumbunya itu enggak lari ya sedulurku. Pokoknya seperti itu ini. Ini tuh enak banget, nanti tinggal digoreng saja. Mari kita lanjut memasak. Dan yang kedua, saya mau goreng kentangnya dahulu. Minyaknya secukupnya ya untuk goreng kentang. Kalau sudah panas, masukkan kentangnya. Ini sudah panas tapi belum panas banget gitu, tapi nggak apa-apa, sudah terlanjur. Dan jangan lupa dibalik-balik supaya matang merata. Ini sebentar lagi sudah matang. Sambil menunggu kentangnya matang, saya mau blender bumbunya. Cabai semua. Dan tambahkan air sedikit atau minyak goreng pun bisa, tapi saya pakai air saja. Dan di blender. Ini sudah matang, sudah kering juga. Saya mau angkat. Sebelum goreng ikan kering atau ikan asinnya, saya mau goreng ikan bawalnya dulu. Jadi nggak buang-buang minyak. Ikan goreng bawal goreng ini. Ya Allah, salah ngomong. Bawalnya digoreng dahulu sebelum ikan keringnya ya, sedulurku. Bismillah. Supaya nggak buang-buang minyak nanti. Goreng semuanya, empat-empat. Soalnya ikannya kecil. Dan tiba-tiba ikannya sudah matang. Tadi saya lupa mau bikin video ya waktu mengembalikan atau kembali-balikan, bukan mengembalikan, kembali-balik ikannya tadi ya. Nggak apa-apa, ini pokoknya sudah matang. Seperti umumnya juga kalau goreng ikan itu seperti apa. Nah, ini namanya ikan goreng.
atau ikan hahuheng. Ini sudah matang, tinggal goreng ikan asinnya atau ikan keringnya tadi, baru bikin baladonya. Tuh ikannya, kan kalau dikasih tepung, ketumbarnya ini melekat di ikannya. Ini saya goreng ikan keringnya. Ini sebentar saja, pokoknya dibalik-balik seperti ini. Maaflah sedulur, tadi itu HP ku panas, jadi nggak bisa buka kamera yang waktu angkat ikan keringnya. Dan ini saya lanjut mau tumis bumbu baladonya. Ini tadi saya sudah buang minyaknya dan ganti minyak baru, dikarenakan bekas minyak ikan goreng ikan tadi, ikan kering itu sudah nggak bagus untuk menumis lagi, jadi saya ganti. Tapi wajannya sama. Nih, Bismillah. Ditumis bumbunya sampai matang, sampai kering lah pokoknya. HP-nya tadi tuh ya HP biasa lah, jadi panas itu nggak bisa buat on kamera, jadi saya matikan dulu, kasih dingin dulu baterainya, baru bisa on kamera. Ini yang saya nggak suka nih, mercek-mercek nih. Jangan lupa masukkan asam kepingnya. Asam keping ini sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jangan setengah, pokoknya sedikit saja untuk penambah rasa saja. Biar nggak pedesnya tuh pedes gitu, biar ada rasa asam-asam sedikit gitu ya saudaraku. Tumis sampai kering. Ditutup ya saudaraku kalau masak. Ini saya buka, saya mau kasih bumbunya juga, bumbu penyedapnya, 1 sendok teh kaldu jamur. Ini gula pasir dalam 2 atau 3 sendok teh gula pasir. Saya nggak pakai garam dikarenakan ada ikan asin, takutnya terlalu asin banget. Ini sedikit lagi sudah matang. Tuh bumbunya, saya mau tutup lagi. Sudah 10 menit saya buka. Kalau sudah seperti ini sudah matang, dan ini rasanya sudah pas. Tadi saya rasa ada pedas, ada asam-asam, ada gurih, ada manis-manis, pokoknya pas. Dan ini sudah matang, tinggal dimasukkan kentang dan ikan keringnya, dimasukkan dan tinggal dicampur. Balado kentangnya sudah matang. Ini tinggal saya sajikan. Saya mau sajikan di piring kecil saja, dikarenakan sedikit. Dan ini hasilnya 3 resep masakan harian yang simple. Ini ada sambal kentang dan ikan kering atau ikan asin. Dan ini ada sayur bobor sawi putih dan wortel atau sayur santan, sawi putih dan wortel, dan ikan goreng. Ini ikan gorengnya enak banget, rasanya juga gurih. Ini menu yang komplit, ada sayur bobor atau santan dan ada
ada ikan goreng dan ada sambal kentang dan ikan kering. Ini tuh perpaduan yang sangat pas, cocok banget dimakan siang hari atau pemakan malam hari. Dan semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Ini saya rekomendasikan banget untuk bestiku semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di menu masakan harian yang simple, mudah, dan praktis dan enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.